selama ini ibu anggap buruk, ternyata orang yang berusaha keras untuk melindungi keluarga kita, sayang. Sudah cukup. Sudah cukup sakit hati yang kalian terima. Sekarang udah saatnya kalian berdua untuk bahagia. Aku udah ngelakuin semuanya buat kamu, Pangeran. Tapi ternyata aku tetap gak bisa dapetin hati kamu. Perasaan aku hancur banget, Pangeran. Ada masalah apa lagi di antara Pangeran sama Maura? Kalau gue nggak bisa dapetin Putri, lo juga nggak boleh dapetin Putri. Gue akan pastiin lo membusuk di penjara bersama bokap lo, Pangeran. Lo bohong kan? Lo nggak beneran lost contact sama saksi-saksi lo kan? Pangeran, udah gak ada gunanya lagi gue bohong sama lo. Malah gue ngerasa bersyukur banget. Karena lo udah bantuin gue terlepas dari Bu Lisa. Gue yakin Arga benar-benar menyesal. Dulu setiap aku ada masalah, aku selalu cerita sama mama. Dan mama selalu dengerin semua keluh kesah aku. Mama selalu nenangin aku. Udah deh, kamu nggak usah khawatirin mama. Nggak akan ada apa-apa sama mama, ya sayang ya. Kamu harus jadi laki-laki yang tangguh. Kamu harus bisa jaga diri kamu, terus kamu perhatiin kesehatan kamu, sayang. Kamu harus ingat, mama sangat mencintai kamu. Mama sayang banget sama kamu. Udah 2 tahun lebih mama ninggalin aku. Dan sampai sekarang aku masih kehilangan mama. Dan sampai kapanpun aku pasti bakal kehilangan mama. Aku masih membutuhkan sosok mama di samping aku, Ma. Apalagi di saat-saat aku lagi bingung kayak sekarang. Aku gak tahu harus cerita ke siapa lagi selain mama. Aku merasa bersalah sama Putri. Karena selama ini aku udah dukung dia buat tunangan sama Arga. Padahal ternyata Arga itu bukan orang baik, Ma. Selama ini aku juga udah salah tuduh Pangeran. Bahkan aku juga sempat bantuin Arga buat jeblosin Pangeran ke penjara. Padahal sebenarnya Pangeran gak salah apa-apa. Semua itu aku lakuin cuma karena rasa dendamku yang besar ke Om Alex. Aku tahu, menyimpan dendam sama seseorang itu gak baik, Ma. Dan aku sadar, apa yang aku lakuin selama ini tuh salah. Tapi semua orang gak ada yang ngerti gimana rasanya aku kehilangan sosok mama. Gak ada yang ngertiin aku sama sekali, Ma. Aku tuh sangat kehilangan sosok mama. Dan aku gak mungkin bisa lupain gitu aja apa yang udah Om Alex lakuin ke mama. Apa iya, Ma? Aku harus tetap minta maaf sama Pangeran.
kalau perusahaanku masih berjalan. Harusnya sih posisi aku masih aman. Kalau sudah aman semua, baru aku bisa mikir gimana caranya ngancurin Raymond. Dia harus bayar apa yang sudah dilakuin sama aku. Aduh, dari semalam aku nggak makan. Lapar banget perut. Aku udah nggak punya apa-apa, udah nggak ada uang. Cuman ada segini doang, cukup nggak sih? Aku jual aja ya jam ini ya. Gue emang salah. Tapi gue bukan pengecut yang gak mau ngakuin kesalahan gue. Gimana caranya ya? Supaya gue bisa menebus kesalahan gue sama pangeran. Apa gue harus ngelakuin itu? Setelah apa yang dilakuin bokapnya pangeran ke nyokap gue. Itu kan Tante Lisa. Enggak aja, udah berhasil tuh, langsung ketahuan di awal. Coba aja kalau misalnya nggak ketahuan, bisa-bisa Putri hidupnya sengsara tuh, masuk ke terangkap mereka. Ya, walaupun Tante Lisa masih bisa kabur. Tante tenang. Lepasin! Saya Rizky, Tante. Tante. Lepas! Kamu pasti disuruh Raymond kan nangkep saya? Tante tenang. Lepasin! Saya Rizky, Tante. Tante. Lepas! Kamu pasti disuruh Raymond kan nangkep saya? Tante, tunggu Tante. Saya sama sekali nggak disuruh sama Om Raymond, Tante. Justru saya kesini mau bantuin Tante Lisa. Tante tahu kan kalau hubungan saya sama Pangeran itu nggak baik. Saya mau ajak Tante kerjasama dengan saya untuk hancurin Pangeran. Tante percayakan sama saya. Tante, mendingan sekarang Tante ikut saya sebelum polisi nemuin Tante. Saya janji, saya akan bantu Tante keluar dari masalah ini. Aku tahu anak ini benci sama Pangeran karena papanya Pangeran sudah membunuh mamanya. Sepertinya aku bisa manfaatin anak ini buat balas dendam. Tante lapar? Yaudah, Tante ikut saya. Kita makan. Ayo. Mungkin dengan cara ini, gue bisa menebus kesalahan gue sama Putri dan Pangeran. Oh ya, semalam gue teleponin lo loh, tapi kok sibuk terus sih? Telepon? Kapan? Iya, sekitaran jam 9-an lah. I called you so many times gitu loh. Tapi lo gak ngangkat-ngangkat, sibuk terus. Lo lagi teleponan sama siapa sih? Oh, jam 9 semalam. Itu gue lagi teleponan sama Maura. Dia tiba-tiba nelpon gue gitu. Dia lagi feel lagi lonely, dia lagi ngerasa lagi hopeless karena
tahu sendiri kan, Putri Pangeran sekarang udah direstuin sama ibu. Jadi ya gitu, dia nelpon gue dengerin curhatan dia, dan coba nenangin dia semalam. Iya, gue nelfonin lo dari jam 9 sampai 12 sih, masih sibuk terus. Kalian teleponan for 3 hours. Ya mungkin nggak kerasa aja kali karena kasih kan ngobrolnya semalam, jadi sampai 3 jam. Mel? Loh, Mel? Mel? Mel, tunggu. Kenapa? Kok tiba-tiba pergi? Ada yang salah? Gini ya, Tan. Kalau misalnya lo nggak ngerasa ada yang salah, ngapain lo kejar gue? Nggak peka banget sih. Mel, kalau gua ada salah, lu bilang. Kan gua nggak tahu salah gua apa. Udah Tan, nggak usah dibahas lagi. Sekarang gue mau balik ke kantor. Lo juga kan harus balik ke kantor. Udah ditungguin sama Maura. Jadi lu ngambek karena gue teleponan sama Maura. Are you jealous with her, Mel? Ih, ngapain gue jealous sama dia? Nyebelin banget sih. Ya udah Mel, gue minta maaf. Mel. Emang salah ya kalau gue ngeladenin dan ngedengerin curhatannya Maura?